Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Dan mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan waktu yang baik-baik kami, di mana kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, firman-Mu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Bimbinglah dan tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh mengerjakan semua aktivitas kami dengan baik hanya oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau mulai membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi bekal bagi sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu iman yang teguh. Iman yang teguh. Karena di dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang sulit pada saat ini, dibutuhkan iman yang teguh. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, pasti hidup kita ini akan goyah. Mari kita mau baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Demikian bunyinya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita pada pagi hari ini, di dalam hidup ini kita harus memiliki dua dasar yang harus kita mengerti. Yang pertama dikatakan, ya, yaitu setiap orang yang mendengar perkataanku ini, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dikatakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang bijaksana. Mengapa? Karena di sini dikatakan sepertinya ia mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti apa? Di atas batu yang kokoh, di atas pondasi bangunan yang kokoh, sehingga turun hujan dan datang banjir, lalu angin pun melanda, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita sudah melihat, ya, bagaimana kita harus meletakkan bangunan kehidupan rohani kita. Kita sebagai orang-orang beriman, dikatakan kita sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Yesus Kristus. Bagaimana standar percaya kita kepada Dia? Apakah hanya merupakan percaya begitu saja? Apakah firman Tuhan yang sudah setiap kali kita dengar dan setiap kali kita nikmati ini hanya merupakan satu pengetahuan bagi kehidupan kita? Tidak, saudara.
Tetapi firman ini harus kita lakukan di dalam kehidupan supaya iman kita ini menjadi kokoh, keyakinan kita menjadi kokoh, dan kita sepertinya orang yang mendirikan bangunan di atas batu karang Yesus Kristus sendiri. Di situ kita memiliki satu kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dikatakan bila turun hujan dan datang banjir, angin pun melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Inilah landasan kehidupan kita orang percaya. Kita harus bisa menempatkan bangunan kehidupan kita ini di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang mampu memberikan kekuatan, yang mampu memberikan kemampuan, yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, milikilah firman yang setiap kali sudah Tuhan berikan kepada kita secara mendasar di dalam kehidupan kita, sehingga bila terjadi badai topan menerpa dalam hidup ini, maka kita akan tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Di dalam hidup ini, sepanjang hari, sekalipun kita sudah punya rencana yang baik, kita punya segala sesuatu, konsep hidup yang baik untuk sepanjang hari dari pagi hingga sampai malam. Tapi saya percaya badai dan topan setiap saat dapat menerpa kehidupan kita. Apakah badai dan topan itu? Mungkin badai di dalam pekerjaan kita yang sudah kita rancangkan dengan begitu rapi. Namun kadang-kadang terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Kehidupan rumah tangga kita yang sudah kita atur sedemikian rupa, kadang-kadang masih ada badai dan kemelut yang datang. Dengan kesehatan kita, kadang-kadang kita sudah mengatur bagaimana kita harus mengatur kesehatan ini. Namun kadang-kadang juga kita menghadapi sakit penyakit yang tidak pernah kita duga. Oleh karena itu, kita harus meletakkan hidup ini pada dasar batu karang yang teguh. Agar apa? Agar kita memiliki hidup iman yang kokoh di dalam kita menghadapi hidup pada masa sekarang ini. Hidup yang sulit, hidup yang banyak tantangan, hidup banyaknya permasalahan, hidup yang sangat menakutkan ini. Biar kita tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, ya. Sebab kalau kita tidak kokoh, di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa seakan-akan kita ini menjadi orang yang bodoh, yang mendirikan rumah kita di atas pasir, yang setiap saat bila turun hujan, datang banjir, air melanda, rumah itu akan roboh dan kerusakannya sangat hebat. Berarti apa? Berarti manusia ini tidak dapat mengendalikan hidupnya itu sendiri. Manusia sangat tidak mampu. Kita sebagai orang beriman, kita harus tahu segala perkara itu dapat kutanggung, kata Rasul Paulus, hanya karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita ini tidak mampu. Tetapi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah support Tuhan yang luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kita hidup semata-mata hanya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya dan yakin mana rema pada pagi hari ini boleh menjadi bekal kehidupan kita, agar kita boleh lebih
menaruh harap kita, menaruh masa depan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Biarlah kita letakkan hidup ini sepenuhnya, bangunan hidup ini sepenuhnya di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kiranya renungan Manarema pada pagi hari ini tidak saya perpanjang. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang boleh menjelaskan lebih lanjut di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, di dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Hingga lewat renungan Manarema yang singkat pada pagi hari ini, Tuhan, sudah merupakan satu bekal yang harus tetap kami ingat dan kami kerjakan sepanjang kehidupan kami. Agar kami boleh membawa hidup ini Tuhan di atas bangunan, di atas pondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena kami tahu Tuhan, ketika badai menerpa, permasalahan datang, gelombang datang, kami tak mampu. Tetapi bersama Yesus kami mampu melakukan segala perkara. Dan kami mampu bertahan Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dengan penuh sukacita, karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan segenap jemaat-Mu yang sudah mendengar Manarema pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, hingga firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka semua. Tuhan tolong Tuhan, lepaskan mereka yang menghadapi permasalahan. Tolong mereka Tuhan yang dalam kekurangan, sembuhkan mereka yang dalam sakit Tuhan. Berikanlah damai sukacita senantiasa di dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan, tolong bangsa ini Tuhan, yang sudah sekian lama Tuhan kami diwarnai dengan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan segera lalukan Tuhan, hingga bangsa ini boleh segera Tuhan terlepas dari segala pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kemurahan-Mu Tuhan, agar bangsa ini boleh segera pulih Tuhan. Bangsa ini boleh segera bertumbuh Tuhan. Ekonomi boleh bertumbuh kembali Tuhan. Kami semua boleh menikmati sukacita Tuhan, hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami pagi ini Tuhan. Dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.